Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Mutiara Andrea Irawan dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan presentasi tentang siklus daur litik dan daur disogenik. Nah, apa sih daur litik itu? Nah, daur litik sendiri memiliki arti yaitu reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini, atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Nah, proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan sengaja mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Nah, yang kedua, tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung kontraksi dan penusukan pasa. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga, tahap sintetis atau replikasi atau eklivase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintetis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus atau DNA atau RNA yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Nah, tahap keempat, tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus. Baru. Setelah fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 virus. Nah, tahap kelima yaitu tahap lisis atau tahap litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Nah, kemudian tahapan siklus lisogenik. Dalam 2 tahap pertama perkembangan virus, yaitu tahap absorpsi dan penetrasi. Daur litik dan daur disogenik melalui tahap yang sama, di mana tahap absorpsi terjadi ketika virus menempel pada dinding sel inang, dan dalam tahap penetrasi, virus memasukkan materi genetik ke dalam tubuh inang. Nah, tahap yang membedakan daur litik dan daur disogenik adalah tahap penggabungan dan fase pembelahan. Tahap penggabungan terjadi ketika inang yang virus tempati cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. Jadi, materi genetik dari virus akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk profage. Selanjutnya, sel inang mengalami fase pembelahan dan profage ikut membelah sehingga setiap sel inang mengandung profage. Selama sel inang kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus tetap berada dalam bentuk profage. Namun, bila sel
inang lemah atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, seperti terkena radiasi ultraviolet, virus akan langsung memisahkan diri. Kemudian, virus akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil kendali. Lalu, proses yang terjadi sama dengan tahap sintetis pada daur litik. Fase pemisahan terjadi ketika sel bakteri sudah membelah dan siap melakukan penetrasi lebih lanjut ke dalam sel inang. Tahap sintetis, perakitan, dan tahap lisis pun sama dengan tahap virus berkembang biak dalam tahap litik. Dalam tahap sintetis, terjadi penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah DNA sel hancur, DNA bakteri kemudian diganti oleh DNA atau RNA virus. Hal tersebut yang membuat virus dapat mengendalikan kehidupan sel bakteri secara utuh. DNA atau RNA kemudian membentuk komponen tubuh seperti ekor dan kapsid. Selanjutnya terjadi tahap perakitan virus di mana tubuh, kepala, ekor, dan komponen virus menjadi satu. Virus yang utuh. Kapsid utuh juga akan diisi oleh DNA atau RNA untuk memproduksi virus baru. Pada tahap ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah. Tahap yang terakhir adalah tahap lisis, di mana kerja enzim lisozim melubangi dinding sel inang dan membuat dinding sel mengalami perpecahan sehingga virus baru dapat dilepaskan untuk melakukan replikasi ulang, seperti dalam tahap litik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, bisa saya presentasikan. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, atau kurang jelas, kurang memahami materinya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.